Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Indonesia ini, ya baik di mana saja ya, banyak informasi yang beredar kalau seandainya keramas saat menstruasi ataupun saat sedang haid, yaitu tidak diperbolehkan ataupun dilarang ya. Dan tidak sedikit banyak yang mengikutinya, menerima informasi tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ya saat menstruasi berlangsung, saat sedang haid, ya wanita itu nggak keramas ya, menurutinya nggak keramas ya, bisa gatal-gatal ya kulit di kepala kalau nggak keramas, bisa lengket-lengket. Katanya kalau seandainya keramas saat menstruasi ataupun haid, ya itu bisa mengganggu ya proses menstruasi yang sedang berlangsung. Banyak sekali alasannya ya, mulai dari kalau seandainya keramas, ya itu bikin darah menstruasi itu membeku ya, tidak lancar, jadi mampet ya, akhirnya nggak keluar semuanya, katanya seperti itu. Ada juga yang mengatakan kalau seandainya menyiram kepala saat sedang menstruasi, yaitu bisa mengganggu otak ya, bisa keputihan, katanya bisa masuk ke kepala. Wah, ini juga sangat seram sekali ya kalau memang bisa terjadi. Nah, jadi ini perlu kita luruskan informasi-informasi ini ya, supaya nggak beredar informasi yang salah ya, supaya teman-teman tahu mana yang benar ya, mana yang tidak benar, tahu faktanya, tahu kebenarannya ya. Ini bisa disampaikan ya ke sesamanya ya. Bagi yang masih menerima informasi salah, ya tolong sampaikan ke informasi yang benar. Nah, faktanya yang pertama, tidak ada hubungannya dengan menstruasi. Keramas ataupun tidak keramas saat menstruasi, saat sedang haid, ya itu nggak ada hubungannya teman-teman ya dengan menstruasi. Mau keramas, mau nggak keramas tuh nggak ada hubungannya. Hubungannya dengan apa? Dengan kulit kepala, paling gatel, lengket ya, nggak nyaman ya, bahkan nanti bisa kulit kepalanya bisa lecet karena digaruk-garuk ya, karena nggak keramas-keramas ya. Misalkan menstruasinya 3 hari ya, nggak keramas 3 hari kan ya lumayan ya, 5 hari misalkan ya, itu juga lumayan. Nah, jadi nggak ada hubungannya mau keramas ataupun tidak dengan proses menstruasi yang sedang berlangsung. Jadi apa nih yang mempengaruhi menstruasi, dok? Nah, jadi mempengaruhi menstruasi tentu itu hormonal ya, hormonal. Kemudian aktivitas fisik berat itu biasanya pengaruh ya. Kemudian usia ya, usia puber, usia menopause. Nah, kemudian juga kondisi psikologis, sedang stres, sedang depresi, itu juga akan pengaruh. Ataupun ya teman-teman sedang memiliki masalah kesehatan tertentu, itu bisa pengaruh. Ataupun juga karena berat badan teman-teman obesitas ya, berlebih atau terlalu kurus, itu juga mempengaruhi. Jadi nggak ada hubungan ya antara keramas, tidak keramas, dan menstruasi. Yang kedua, air tidak mempengaruhi darah haid. Jadi banyak yang percaya kalau seandainya kita siram kepala kita dengan air dingin, ya ini akan membuat darah haid itu jadi beku ya, jadi susah keluar. Nah, kemudian sebaliknya, kalau disiram air hangat mungkin ya, kalau air panas kan nanti melepuh kepalanya. Air hangat, ya ini akan menyebabkan darah menstruasi itu jadi lancar. Ya, jadi lebih mudah keluar dibandingkan dengan air dingin tadi. Ya, itu juga nggak ada hubungannya ya antara air hangat ataupun air dingin. Nah, jadi itu beda sekali ya, karena kepala dengan organ reproduksi itu jauh. Nah, haid ini kan terjadi ya karena memang ya itu rahim itu mempersiapkan untuk proses ya pembuahan, penempelan bakal janin. Nah, kalau seandainya nggak ada pembuahan, ya dia akan meluruh ya, keluar. Meluruh tadi itulah yang disebut dengan darah menstruasi ataupun proses menstruasi. Yang ketiga, tidak mempengaruhi otak. Nah, ini juga akan lebih parah sekali ya pendapat ini, yang mengada-ngada, yang tidak benar, yang mengatakan kalau seandainya keramas saat menstruasi, ya ini bisa bikin ya keputihan ya masuk ke kepala, darah menstruasi bisa masuk ke kepala, ya nggak ada hubungan ya. Jadi organ reproduksi di rahim ya, di kepala tuh nggak ada hubungannya. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya menstruasi itu kan proses peluruhan dinding rahim ya, yang harusnya kalau seandainya ada pembuahan, ada penempelan di situ bakal janin, ya dia nggak meluruh. Nah, tapi kalau nggak ada, ya dia meluruh keluar. Dok, tapi kalau seandainya saya menstruasi itu sering pusing, sering sakit kepala, ya itu tetap nggak ada hubungan ya antara keramas ya dengan otak ataupun sakit kepala. Ya, itu bisa dipengaruhi oleh hormonal ya, kemudian masalah psikologis tadi ya, ataupun ya teman-teman misalkan ya sedang banyak masalah pikiran, sedang stres, depresi ataupun bagaimanapun,
ya kondisi psikologis itu juga bisa bikin sakit kepala. Ya, tapi memang umumnya ya saat pusing, sakit kepala saat menstruasi itu dipengaruhi oleh hormonal. Jadi kesimpulannya gimana nih dok? Boleh atau enggak? Ya boleh ya. Jadi keramas saat menstruasi, mandi ataupun berendam pun itu boleh saat menstruasi ya. Jadi nggak ada hubungannya antara keramas dan proses menstruasi. Nah justru keramas saat menstruasi itu bagus ya, bikin kita lebih rileks, bikin kita lebih segar, ya bikin kita nggak stres, ya kemudian membersihkan kulit kepala kita dari kotoran, dari debu, dari sel-sel kulit mati ya. Nah kemudian membuat kita pikirannya lebih segar, ya lebih percaya diri, ya dan tentu ini juga merawat kesehatan kulit kepala sehat ya. Nah jadi bermanfaat, bukan berarti dilarang. Nah jadi tolong sampaikan informasi ini ke siapa saja yang di luar sana yang masih menganggap keramas saat menstruasi itu nggak boleh. Ya oke teman-teman, ya kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, share, dan subscribe ya channel YouTube ini. Mau bahas apa lagi di video selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat teman-teman tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar ataupun mau bagikan cerita boleh. Ya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.